Baik, sekarang kita lihat beberapa sifat dari fungsi turunan ya. Misalkan f dan g ada dua fungsi yang dapat diturunkan. Artinya apa ini? F aksennya ada, g aksennya ada. Ya, jadi dapat diturunkan itu maksudnya terdiferensialkan. Dan k adalah suatu konstanta real. Maka fungsi-fungsi berikut, yaitu pertama k kali f. Yang kedua, F tambah G. Yang ketiga, F kali G. Dan yang keempat, F per G, itu terdiferensialkan. Ya. Kalau terdiferensialkan, apa aturannya? Ya. Yang pertama, K kali F diturunkan. Ya. Itu pada X didefinisikan sebagai apa? K kali F aksen X. Ya, jadi dengan bahasa informal kita bisa katakan turunan dari konstanta kali fungsi sama dengan konstanta kali turunan fungsi. Baik. Yang kedua, kalau fungsi f dan g dijumlahkan, kemudian diturunkan, nah itu terdefinisi, ya. Sama saja hasilnya dengan apa? Turunkan f dulu, kemudian turunkan g, kemudian dijumlahkan. Jadi tepatnya f tambah g aksen, ya. Kalau dikenakan terhadap x, itu sama dengan apa? F aksen x ditambah g aksen x, ya. Nah, kalau perkalian bagaimana, Pak Salman? Ya, ini harus hati-hati ya. Kalau perkalian F kali G diturunkan, ya, kalau kita hitung di X itu sama dengan apa? F aksen X kali GX ditambah Fx kali G aksen X. Jadi tidak benar ya bahwa turunan dari perkalian fungsi sama dengan perkalian dari turunan fungsi, itu tidak benar. Oke, nah kemudian yang keempat, pembagian. F per G diturunkan, ya. Kalau Anda hitung di X itu sama dengan apa? F aksen X kali Gx dikurang Fx kali G aksen X. Oke, semuanya itu dibagi dengan G kuadrat X. Ya, tentu dengan catatan bahwa kalau Anda membagi itu tidak dibolehkan dengan 0. Jadi, ini akan benar kalau Gx-nya tidak 0. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Ya. Misalkan kita punya fungsi f dan fungsi g dengan aturannya fx sama dengan akar x dan gx sama dengan 1 per x tambah 1. Tentunya Anda tahu apa definisi dari fungsi f, yaitu himpunan semua bilangan real non negatif, dan daerah definisi dari fungsi g adalah himpunan bilangan real ya kecuali min 1. Nah, tadi kita sudah lihat juga apa itu f aksennya. F aksennya adalah F aksen X sama dengan 1 per 2 akar X. Tentunya ini untuk X yang positif. Dan G aksen X-nya adalah min 1 per 1 per X tambah 1 kuadrat. Ya, untuk X-nya yang tidak sama dengan min 1. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu turunan dari 2 kali G, turunan dari F tambah G, turunan dari F kurang G, dan turunan dari F kali G, serta turunan dari F per G. Kita lihat satu persatu. Ya. Turunan dari 2G adalah fungsi yang aturannya adalah 2G aksen X sama dengan 2 kali G aksen X, yaitu 2 kali min 1 per X tambah 1 kuadrat. Ya, kita peroleh min 2 per X tambah 1 kuadrat. Oke. Nah, kalau turunan dari F tambah G, ya tadi sudah saya katakan, yaitu definisinya turunan dari F tambah G aksen X adalah F aksen X ditambah G aksen X. Jadi kita gunakan hasil yang kita peroleh dari bagian A, F aksen X-nya adalah 1 per 2 akar X, sementara turunan dari G-nya, ya, G aksen X-nya adalah min 1 per X tambah 1 kuadrat. Ya, sehingga kita dapatkan turunan dari ya, F tambah G itu di X tidak lain adalah 1 per 2 akar X dikurangi 1 per X tambah 1 kuadrat. Nah, di sini X-nya harus positif. Kenapa? Karena kedua-duanya harus terdefinisi. Artinya kedua sukunya harus terdefinisi. Baik. Kemudian, bagaimana kalau turunan dari pengurangan? Caranya serupa. Ya, tadi sudah disampaikan teoremanya bahwa turunan dari F kurang G itu sama saja dengan turunan F dikurang turunan G. Tepatnya, F kurang G aksen di X sama dengan, dalam hal ini, 1 per 2 akar X ditambah 1 per X tambah 1 kuadrat. Ya, dengan catatan X-nya harus positif. Baik.
Nah, untuk perkalian, ya, F kali G aksen di X itu sama dengan apa? Sama dengan F aksen kali G, ya, ditambah F G aksen. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1/2 akar X kali 1/X tambah 1 ditambah akar X kali minus 1/X tambah 1 kuadrat. Ya. Dan yang terakhir, turunan dari F per G, ya, di X apa? Ya, yaitu 1/2 akar X kali 1/X tambah 1 ditambah akar X kali min 1/X tambah 1 kuadrat, semuanya itu dibagi dengan G kuadrat, yaitu dibagi dengan 1/X tambah 1 dikuadratkan. Nah, kalau Anda sederhanakan, Anda peroleh hasilnya adalah 1 kurang X dibagi 2 akar X. Di sini juga X-nya untuk bilangan real positif. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.